namanya beliau yang mulia Al-Habib Husin bin Ahsan. Semoga beliau sehat walafiat, panjang umur. Ayahanda Bapak Haji Syamsul Arifin. Mana orangnya? Palingan itu aja. Oh, sambil ya ada boleh budi. Al-Ustaz Sultan. Beliau adalah yang akan mendampingi kita mulai dari keberangkatan dan selama di tanah suci. Insya Allah beliau setia menemani. Masya Allah. Mudah-mudahan beliau juga sehat walafiat, panjang umur, sehingga bisa terus mendampingi kita untuk menyempurnakan segala rangkaian ibadah kita selama di tanah suci. Amin Allahumma amin. Seluruh jajaran teman-teman dari Masindo, baik yang dari pusat maupun dari Bondowoso, juga teman-teman yang luar biasa, ada Bapak Haji Abdurrahman dari Genteng, Bapak Agus, ada Bapak Agus ya, insya Allah ada juga. Para hadirin semua, calon tamu-tamu Allah, calon tamu-tamu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menakdirkan kita sampai ke tanah suci Makkah, Madinah, dan melaksanakan segala rangkaian ibadah dengan sempurna, dan harapannya tentu menjadi ibadah yang diterima oleh Allah. Amin Allahumma amin. Para hadirin, panggilan haji atau panggilan umrah itu adalah panggilan yang bersifat umum. Jadi jangan salah, panggilan haji, panggilan umrah itu sifatnya umum, semua dipanggil oleh Allah. Jadi jangan ada yang bilang saya kok tidak dipanggil. Siapa yang bilang tidak dipanggil? Semua dipanggil. Wa'adzin fil nasi bil haji, dan serulah manusia untuk berhaji, untuk datang ke Baitullah. Semua dipanggil. Panggilan haji atau panggilan umrah itu sebetulnya sama dengan panggilan sholat 5 waktu. Ketika muadzin mengatakan hayya 'alas shalah, mari salat, siapa yang dipanggil? Semua dipanggil, Pak. Cuman ada yang datang memenuhi panggilan, ada sebagian orang yang tidak mempedulikan panggilan. Allahumma shalli ala Muhammad. Paham ya? Jadi semua dipanggil. Cuman ada yang wajib datang, kemudian mereka datang memenuhi panggilan. Ada sebagian yang wajib datang tapi mereka tidak mau datang. Dan ada juga sebagian yang sebetulnya tidak wajib datang, tapi mereka karena kekuatan cintanya kepada Allah, karena kerinduannya kepada Rasulullah, mereka berusaha untuk datang. Allahumma shalli ala Muhammad. Ibadah haji atau umrah adalah panggilan umum, tapi tidak semua bisa datang, kecuali orang-orang yang memang dipilih oleh Allah untuk datang. Makanya tidak semua dari sekian jutaan orang, tidak semua datang. Ada yang memang mampu untuk datang tapi tidak mau datang. Jadi nyata bahwa panggilan dari Allah itu yang datang adalah orang pilihan. Coba bayangkan, setiap hari di rumah kita 5 kali kita mendengarkan suara adzan, tapi berapa kali kita datang ke masjid? Panggilan adzan itu bukan cuma untuk menunjukkan masuknya waktu sholat, tapi muadzin itu memanggil orang-orang itu untuk datang sholat berjamaah. Tapi ada sebagian orang duduk
duduk di depan masjid Korobaan. Iya ada salah ya ada lain mulai laut-laut ya betul. Padahal itu bukan cuma menunjukkan masuknya waktu, tapi muadzin memanggil orang-orang untuk ikut sholat berjamaah. Nah ini perumpamaannya. Jadi jangan heran, apalagi masalah umroh lebih berat lagi keadaannya daripada melaksanakan panggilan sholat 5. Makanya oleh karena itu bersyukurlah kita yang insya Allah semua yang hadir ini adalah calon-calon tamunya Allah, calon-calon tamunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang yang hadir adalah orang yang memang diberi kemudahan dan dipilih oleh Allah. Kalau tidak diundang, kalau tidak dipilih, kalau tidak ditolong untuk hadir, tidak mungkin bisa hadir. Ada sebuah cerita. Ada seorang soleh namanya Ali bin Al-Muwaffaq. Ali bin Al-Muwaffaq ini pada waktu itu sudah menunaikan ibadah haji 59 kali. Mungkin waktu itu hajian tidak sebanyak sekarang. Jadi beliau ini hampir tiap tahun pasti melaksanakan ibadah haji. Waktu itu beliau melaksanakan haji yang ke-60 kalinya. Saya yakin sih tidak ada yang sampai 60 kali. Ada? Ada? Ada. Apalagi di Indonesia, wah kita dengar. Syekh Ali bin Al-Muwaffaq pada waktu itu sedang melaksanakan hajinya yang ke-60. Setelah beliau tawaf di depan Ka'bah, kemudian beliau duduk dan memikirkan. Beliau berpikir, saya ini sudah melaksanakan haji sekarang ini yang ke-60 kali. Oleh karena itu saya rasa tahun depan tidak usah lagi sudah. 60 kali itu adalah waktu yang panjang dan sangat banyak. Sementara kewajibannya hanya 1 kali, tapi beliau waktu itu melaksanakan yang ke-60 kali. Maka beliau berpikir, saya setelah ini tidak usah lagi, cukup sudah. 60 kali itu keseringan sudah. Kemudian beliau tertidur di depan Ka'bah. Ketika tertidur beliau bermimpi dan mendengar suara, wahai Ali, kalau kamu menginginkan seseorang untuk datang ke rumahmu, kalau engkau ingin menjemput orang untuk datang ke rumahmu, maka pastilah yang kau undang, yang kau jemput adalah orang-orang yang engkau cintai. Kalau engkau ingin orang datang ke rumahmu, yang kau undang, yang kau jemput, pastilah orang-orang yang engkau cintai. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan memanggil, Allah akan mengundang dan menjemput orang-orang yang Allah cintai untuk datang ke Baitullah. Begitu juga Rasulullah akan mengundang orang-orang yang beliau cintai. Allahumma shalli ala Muhammad. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah itu ada adab-adabnya. Ada adab sebelum pelaksanaan, ada adab di waktu pelaksanaan, dan kemudian setelah pelaksanaan. Jadi 3 ini jangan sampai dilupakan. Yang pertama, adab sebelum melaksanakan suatu ibadah. Ibadah apa saja, termasuk sholat, umroh dan lain sebagainya. Jadi ada yang perlu diperhatikan sebelum ibadah itu dilaksanakan. Kalau sholat diawali dengan apa? Wudu. Kalau ingin sholatnya baik, maka wudunya harus baik. Kalau ingin sholatnya khusyuk, maka wudunya juga harus khusyuk.
Karena mustahil orang yang wudunya sudah tidak khusyuk, sholatnya akan khusyuk, tidak mungkin. Kalau sudah waktu wudu pikirannya kemana-mana, apalagi sambil bicara, sambil melamun, yakinlah sholatnya tidak akan khusyuk. Tapi kalau sudah mulai wudunya sudah khusyuk, sholatnya insya Allah khusyuk. Apalagi niat. Jadi niatnya harus lurus karena Allah. Karena inti dari ibadah itu ada pada niatnya. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap amal itu tergantung pada niatnya. Jadi kita jangan niat yang macam-macam. Jangan misalnya niat, kamu kok umrah kenapa? Pengen tahu aja nih. Kok ceritanya seru banget orang umrah. Terus ya pengen tahu, pengen jalan-jalan misalnya. Atau pengen yang macam-macam. Jangan. Jadi niatnya murni lillahi ta'ala. Itu sebelum pelaksanaan. Kemudian apalagi sebelum pelaksanaan, semua ibadah itu pasti perlu bekal. Termasuk bekal ilmu. Oleh karena itu hari ini insya Allah Ustadz Sultan akan membekali kita dengan ilmu bagaimana tata cara umroh yang baik dan benar sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya nanti kalau sudah manasik, tolong masing-masing orang itu jangan kemudian punya pikiran ya sudah nanti kan banyak temennya, Beb, saya ikut aja. Jangan. Semua orang perlu punya ilmu masing-masing, harus paham masing-masing. Masalah di situ nanti ada yang lupa. Yang penting kita tahu ilmunya. Jadi sampai ngocak tahu sedikit dengan Ustadz Sultan. Ya, jadi harus punya bekal ilmu. Karena ibadah tanpa ilmu rusak, dan ibadah tanpa ilmu tidak diterima, tidak sah. Kemudian apalagi sebelum pelaksanaan, bekal apa selain bekal ilmu? Adalah juga bekal materi. Termasuk sholat kan harus pakai baju, harus pakai ada segala macam perlengkapannya. Kalau haji, umroh, apa? Ya ada bekalnya juga, harus bawa sangu juga. Katanya ditanggung semua makannya. Iya, kalau makannya ditanggung semua, sakit kita kalau udah bawa uang sendiri kan ngalih-ngalih. Berat kan jangan gitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Walaupun ya tidak usah yang banyak-banyak. Mau urusan makan, urusan ini segala macam, insya Allah jangan khawatir. Orang bawa sangu itu apa? Mungkin metro apa? Tapi jangan itu tujuannya. Dan yang harus jelas bahwa sangunya yang dipakai, yang dibawa harus benar-benar jelas kehalalannya. Karena Allah tidak akan menerima sesuatu yang diharamkan. Ini perlu diperhatikan. Apalagi nanti di situ para hadirin banyak akan ditemui macam-macam. Termasuk sangu yang kita bawa dari sini harus benar-benar halal. Dulu Ibrahim bin Adham pernah melaksanakan ibadah haji. Kemudian setelah selesai ibadah haji, beliau berniat mau ziarah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Sebelum berangkat ke Palestina, beliau membeli kurma di depan Masjidil Haram. Banyak orang jualan. Kemudian beliau membeli 1 kilo kurma untuk bekal perjalanan ke Palestina. Setelah dibayar, ditimbang, 1 kilo diserahkan. Kemudian beliau melihat ada 1 butir kurma jatuh. Dan beliau mengira ini adalah bagian dari kurma yang dibeli. Diambil dan dimakan. Berjalanlah beliau menuju Palestina. Sampai di Masjidil Aqsa, di bawah kubah Masjidil Aqsa. Tengah malam beliau bermunajat kepada Allah. Dalam munajatnya kemudian beliau mendengar ada suara, mungkin malaikat atau entah apa di atas kubah itu. Suara ini berkata, 2 orang ini, siapa yang di bawah itu?
Oh, beliau Ibrahim bin Adham. Oh, Masya Allah. Ibrahim bin Adham yang doa-doanya tidak pernah ditolak oleh Allah. Kemudian suara yang satunya berkata, iya dulu. Kalau sekarang doanya sudah tidak diterima oleh Allah. Lalu kenapa? Sejak dia mengambil satu biji kurma yang bukan miliknya dan dia makan, maka sejak itu Allah tidak menerima lagi doa-doanya. Kaget Ibrahim bin Adham, ya Allah. Jadi selama ini, sejak peristiwa itu doa-doaku sudah tidak diterima. Balik lagi Pak, dari Masjidil Aqsa Palestina, balik lagi ke Mekah. Ya waktu itu mungkin perjalanan agak lama, berbulan-bulan, karena mungkin naik onta atau jalan kaki. Sampai di depan masjid, beliau mencari orang tua yang dulu menjual kurma itu, ternyata sudah tidak ada. Ternyata yang ada anak muda yang menggantikan. Dia tanya, dulu saya beli kurma di sini yang jual tua, kakek-kakek. Kemana beliau? Pemuda itu berkata, itu bapak saya. Tapi beliau sudah meninggal dan saya yang menggantikan. Ibrahim bin Adham kemudian berkata, aku ingin meminta ridho sebiji kurma yang aku ambil, dan ternyata itu bukan dari kurma yang aku beli. Aku minta ridho, yang karena itu doa-doa aku tidak diterima oleh Allah. Kemudian anak penjual kurma ini berkata, kalau saya pribadi, saya ikhlas. Apalah beratnya cuma sebiji kurma. Tapi saya punya saudara 11 orang yang mereka juga ahli warisnya Abah. Kalau saya ikhlas, yang 11 orang ini, wallahu a'lam, di mana rumahnya? Akhirnya diantarkan satu-satu. Beliau datangi, minta ridhonya satu kurma. Setelah semuanya ikhlas ridho, kembali lagi beliau ke Palestina. Karena memang ziarahnya belum selesai waktu itu. Sampai di Palestina, bermunajat lagi di bawah kubah masjid. Tengah malam beliau juga mendengar suara yang sama. Siapa yang di bawah itu? Oh, itu Ibrahim bin Adham. Oh, yang doa-doanya ditolak oleh Allah. Iya dulu, tapi sekarang sudah Allah terima lagi setelah beliau meminta ikhlas tidak sebiji kurma yang beliau makan. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi hati-hati. Kadang-kadang hal kecil itu efeknya luar biasa. Itu yang pertama. Jadi ada adab-adab sebelum pelaksanaan. Kemudian yang kedua, di waktu pelaksanaan ibadah apapun harus sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak boleh ngarang-ngarang sendiri. Misalnya nanti tawaf harus mengelilingi Ka'bah berlawanan arah jarum jam karena putarnya ke kiri saja. Oh ini tidak enak. Jadi kalau kita ke kanan gimana ini? Ya tidak boleh. Jadi harus sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Misalnya harus kalau mau umroh harus dari tempat mikot, harus keluar dari tanah haram misalnya. Akhirnya kita sepakat satu rombongan, gimana kalau yang kita tidak usah keluar langsung dari hotel mikotnya misalnya? Ya tidak bisa. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Kemudian yang ketiga, ada adab setelah pelaksanaan ibadah. Ibadah apa saja? Apa adabnya? Harus kita menjaga nilai-nilai ibadah yang telah kita lakukan. Ini yang agak berat. Jadi sepulangnya selesai ibadah itu dilakukan, kita harus menjaga jangan sampai pahalanya rusak. Apakah pahala itu bisa rusak? Bisa, bahkan hilang juga bisa. Jadi kita yang merasa banyak ibadahnya, jangan sok. Saya sudah punya banyak tabungan pahala nih. Jadi enteng jangan, hati-hati. Karena pahala bisa rusak, bahkan bisa hilang. Dalam Al-Quran Allah telah memberikan contoh bagaimana orang-orang yang sedekah itu sebagian pahalanya hilang. Karena apa?
karena mereka menyebut-nyebut sedekahnya, mengungkit-ungkit dan menyakiti orang yang menerimanya. Hilang. Dan kita para hadirin harus menjaga. Karena ya memang kita tidak pernah tahu ya, amal kita diterima apa enggak sama Allah, tidak ada yang tahu kan ya. Tidak ada yang tahu. Sholat kita diterima apa enggak, tidak ada yang tahu. Haji, umrah kita diterima apa enggak, tidak ada yang tahu. Cuman kalau Allah itu menerima amal ibadah seorang hamba, maka itu ada tanda-tandanya. Apa tandanya? Amal yang diterima adalah amal yang diikuti oleh amal soleh setelahnya. Makanya dalam istilah haji atau umroh ada istilah mabrur. Apa mabrur? Bertambah kebaikannya, bertambah kebaktiannya, itu mabrur. Jadi amal itu cirinya diterima atau tidak adalah kalau setelah melaksanakan ibadah itu kita bertambah baik. Tapi amal yang ditolak tanda-tandanya adalah amal soleh yang diikuti kemaksiatan setelahnya. Contoh, ada orang datang ke masjid, amal soleh ya, pulang masjid ngejok sandal misalnya, langsung, oh ini tanda-tandanya amalnya jadi amal diikuti dengan kemaksiatan. Makanya orang yang haji, orang umroh doanya supaya mabrur, artinya apa? Pulang haji, pulang umroh bertambah kebaikannya. Jadi sebelum umroh biasanya sholatnya jarang berjamaah. Setelah umroh jadi senang berjamaah. Itu umrohnya menunjukkan diterima. Sebelum umroh senang pakai celana pendek. Misalnya datang dari umroh tidak lagi buka aurat, tutup sudah. Itu tandanya umrohnya diterima. Jangan keliru. Sebelum umroh senang pakai celana pendek, pulang umroh tidak pakai celana. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi mudah-mudahan ibadah kita semua menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya sekedar menyampaikan keutamaan dua kota suci Mekah Madinah. Karena acara hari ini mestinya nanti yang paling banyak manasiknya. Jadi panduan-panduan praktek pelaksanaan umrohnya. Saya sekedar cuma mengisi mau'idatul hasanah. Kalau kepanjangan, kesian Sultan nanti takut tidak nutup waktunya. Jadi orang itu pengen ke Mekah Madinah. Kenapa? Karena memang yang pertama tadi adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apa tujuannya? Kita ingin mengejar pahala-pahala yang luar biasa, yang tidak mungkin didapatkan di tempat lain kecuali harus hadir ke sana. Kita ingin kemudian barokahnya Baitullah, barokahnya Masjidil Haram, yang setiap hari Allah Subhanahu wa taala menurunkan 120 rahmat kepada Ka'bah Baitullah. Setiap hari 120 rahmat Allah turunkan. Allah berikan 60 rahmat itu kepada orang-orang yang tawaf di Baitullah. Jadi orang-orang yang tawaf di Ka'bah itu dapat bagian 60 rahmatnya Allah. Kemudian 40 rahmat Allah berikan kepada orang yang sholat di Masjidil Haram. Dan 20 rahmat sisanya Allah berikan kepada orang-orang yang memandang Ka'bah. Memandang Ka'bah saja dapat 20 rahmat. Apa artinya rahmat? Satu rahmatnya Allah saja itu sudah cukup untuk kita sebagai tiket masuk surga. Allahumma shalli ala Muhammad. Apalagi sampai 120 rahmat. Kemudian apalagi keistimewaan lainnya? Bertamu, menziarahi Baitullah. Dikatakan dalam riwayat bahwa nanti di hari kiamat ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, wahai Baitullah, wahai Ka'bah, masuklah engkau ke surga. Maka Ka'bah dengan izin Allah berkata, ya Allah, aku tidak mau masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang pernah berziarah kepadaku
yang pernah bertawaf kepadaku bersama-sama aku masuk ke dalam surga. Allahumma salli ala Muhammad. Maka dipanggillah, wahai orang-orang yang pernah datang ke Ka'bah, wahai orang-orang yang pernah tawaf di Baitullah, datanglah kalian ke sini. Karena Ka'bah tidak mau untuk masuk surga kecuali kalian masuk bersamanya ke dalam surga. Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian apa lagi? Banyak, sangat banyak. Di antaranya yang sering kita dengar bahwa salat di Masjidil Haram itu lebih utama 100.000 kali lipat dari salat di masjid lain. Jadi kalau salat satu kali sama dengan 100.000 kali. Kalau istighfar satu kali sama dengan istighfar 100.000 kali. Kalau khatam Al-Quran satu kali di Masjidil Haram sama pahalanya dengan kita khatam Quran 100.000 kali. Kalau sehari kita ibadah di Masjidil Haram berarti sama dengan 100.000 hari di tempat lain. Bapak Ibu pernah menghitung 100.000 hari itu berapa tahun? Pernah gitu? Tadi saya ngitung kurang lebih 270 tahun. Kalau tidak percaya coba ambil 100.000 dibagi 365 setahun nanti sama dengan 270 tahun. Jadi ini adalah kesempatan kita untuk mengejar pahala sebanyak-banyaknya. Mungkin dulu-dulunya kita kurang giat, kurang istiqomah, banyak lalai, banyak waktu terbuang, umur sudah tua, ajal tidak tentu tibanya. Maka satu-satunya jalan yang paling cepat adalah dengan menziarahi dua kota suci. Dengan begitu kita dapat mengejar ketinggalan pahala yang selama ini telah kita lakukan. Yang terakhir adalah keistimewaan kota Madinah yang juga tidak ada bandingannya. Karena di situ ada makam orang yang paling kita cintai. Karena di Madinah ada pusara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat kita rindukan, yang sangat kita harapkan syafaatnya, yang walaupun kita tidak pernah bertemu, tapi kita sangat mencintainya. Kita datang ke sana sebagai usaha ingin berjumpa dengannya, karena beliau bersabda, siapa orang yang berziarah kepadaku setelah aku tiada, maka sama dengan berziarah kepadaku ketika aku masih hidup. Dan beliau berkata, siapa yang berziarah kepadaku maka wajib baginya untuk mendapatkan syafaatku. Fadilah-fadilah lainnya sangat banyak tak terhingga. Oleh karena itu saya berharap selama di kota suci Mekah Madinah, maka maksimalkan sekuat tenaga ibadah kita. Tapi jangan lupa istirahat juga. Tiba siang malam tak berusaha kalian, oleh 2 hari sakit. Tetap perhatikan kesehatan, perhatikan istirahat dan lain sebagainya, tapi jangan kendor semangat. Mudah-mudahan semuanya diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, doanya Rasulullah. Ada orang ketika ingin berpergian, ada orang yang ingin melakukan perjalanan, beliau datang kepada Rasulullah dan meminta doa. Ya Rasulullah, aku hendak melakukan perjalanan, maka doakan aku. Rasulullah kemudian mengangkat tangan dan berdoa, zawwadakallahu taqwa. Mudah-mudahan Allah membekalimu dengan takwa, karena bekal takwa adalah yang paling penting. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Kemudian yang kedua, orang tersebut mengatakan, ya Rasulullah, tambah lagi. Rasulullah berdoa lagi, wa ghafara dzambaka. Semoga Allah mengampuni dosa-dosamu. Kemudian orang tadi berkata lagi, tambahkan lagi doamu. Rasulullah berdoa,
wa yassara lakal khaira haitsuma kunta, dan semoga Allah memudahkanmu melakukan kebaikan dimanapun engkau berada. Para hadirin, inilah mungkin yang bisa disampaikan. Lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.